Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah summa alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sakratul mukarram wal muhtaram, para kiai, para alim ulama, terkhusus ayahanda Bapak Kiai Haji Dawam Sakrani selaku pendiri Yayasan Pendidikan Islam Nurul Huda serta seluruh keluarga besar. Mudah-mudahan Allah berikan senantiasa kesehatan dan keberkahan serta kemuliaan, amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang saya hormati, saya muliakan pimpinan Yayasan Pendidikan Islam Nurul Huda Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Atok Romli Mustafa serta seluruh keluarga besar Yayasan. Mudah-mudahan senantiasa Allah berikan kesehatan, keberkahan. Terkhusus Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Mukhlis, Ketua Basnas Kabupaten Bekasi. Alhamdulillah beliau hadir. Kepala Seksi Pendidikan Madrasah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bekasi juga menemani saya, alhamdulillah hadir. Yang saya hormati tamu undangan mobil khusus jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan Setu, alhamdulillah hadir. Pak Dan Ramil atau yang mewakili, kemudian Pak Kapolsek, Pak Ibtu atau yang mewakili Pak Kapolsek, kemudian juga dari kecamatan, tamu undangan yang lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu karena memang tidak ada daftarnya. Terkhusus adalah para wali murid, wali santri, wali siswa di lingkungan Yayasan Pendidikan Islam dari mulai RA, TK, SD, MI, MTS, MA, dan SMK yang tadi kita sudah saksikan bersama. Putra putri tercinta kita telah diwisuda dan itu artinya telah sah. Kalian semua menjadi alumni di Yayasan Pendidikan Islam Nurul Huda ini. Wabil khusus juga anak-anakku sekalian, para wisudawan, para abituren, para peserta didik, dan Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan. Pendidikan adalah satu instrumen, satu sarana, satu alat untuk merubah peradaban. Ibu bapak, terasa tidak bahwa 20 tahun yang lalu saya ke wali murid ini, ke wali santri, termasuk juga ke Pak Dan Ramil dan Pak Polisi. 20 tahun yang lalu daerah kita, wilayah kita, bahkan negara kita mungkin berbeda dengan hari ini. Apa yang menjadikan perbedaan itu adalah karena faktor perubahan, dan perubahan itu adalah karena faktor dua sebetulnya tanpa kita sadari, bahkan karena ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Tentulah teknologi itu bagian daripada ilmu pengetahuan, tetapi terkadang para ahli sudah mempaketkan bahasa ilmu pengetahuan dan teknologi, padahal teknologi juga adalah menjadi buah dari ilmu pengetahuan itu sendiri.
Dengan kata lain, peradaban ini, kemajuan ini karena berubah karena ilmu pengetahuan. Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan, terkait dengan itu maka lembaga pendidikan adalah menjadi sebuah keniscayaan, sebuah keharusan penting kita. Ibu bapak yang saya muliakan, hatta sampai kepada bapak ibu guru juga sebagai pendidik, bagi bapak ibu juga sebagai pejabat, bapak ibu sebagai tokoh, bapak ibu sebagai agnia yang sukses, tapi rasa-rasanya sulit kalau itu kita peserta anak-anak didik kita atau anak-anak kita ajarkan sendiri. Pasti itu dititipkan kepada lembaga pendidikan. Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan, karena itu apa sebetulnya pendidikan itu tujuannya apa sih? Bapak Ibu, ini mohon maaf, saya pakai bahasa campur-campur pamannya begitu ya, atau dengan pemikiran yang campur-campur lah, kira-kira begitu. Dulu pesantren itu, ini basisnya pesantren, kita bersyukur sekali. Lembaga pendidikan ini apapun namanya, satuan pendidikan di Nurul Huda ini adalah basisnya pesantren. Dulu Bapak Ibu sekalian, ketika bicara pesantren, khususnya di Kabupaten Bekasi, Pak Yai, Pak dan Ramil, Pak Kapolsek, saya dulu ngalami sendiri. Ketika ada anak itu nakal, bahasa Bekasinya bader, orang tua suka setengahnya menakuti kita. Anak-anak nggak boleh nakal ya sayang, kalau nakal awas nih, nanti dimasukin ke pesantren. Begitu nggak Pak dan Ramil? Ya, ini pangkatnya apa sih, saya nggak kelihatan itu. Ya, siap Pak dan Ramil, pokoknya Bapak Binsa ya, Pak Ibtu. Begitu, kalau nakal nanti dimasukin pesantren Pak Yai. Dulu begitu Pak, di Bekasi itu. Kayaknya di sebelah selatan, sebelah utara juga enggak beda ya Pak, sebelah timur juga kayaknya begitu. Jadi pesantren itu konotasinya tempat apa itu kira-kira? Konotasinya adalah pesantren itu tempat yang apa namanya, lembaga pembinaan, atau dalam bahasa mekanik itu bengkel, kira-kira begitu. Apa yang terjadi sekarang Bapak Ibu sekalian, tidak bisa kita melihat dengan fenomena peradaban kemajuan ilmu pengetahuan itu, justru pesantren malah menjadi tempat yang sangat tepat untuk kita menitipkan, untuk kita mempercayakan proses keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan itu. Mengapa? Sebab pertama juga karena kesibukan orang tua yang tidak mungkin bisa mengawasi 24 jam dari aktivitas anak-anak kita, dan yang kedua adalah justru karena faktor eksternal dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Lagi-lagi itu kita bicara teknologi, begitu mudah sekarang ini, apa yang tidak bisa kita jangkau dengan teknologi. Hari ini saya berbicara ini, ada saudara kita yang di Amerika bisa mendengar ini pembicaraan saya, atau kita bisa mendengar, bisa melihat apa yang sedang kita kumpul di Kecamatan Setu ini. Begitu mudahnya akses informasi berkat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Proses ini akhirnya juga melahirkan kepada satu pemikiran yang lebih tenang. Apa sebetulnya pendidikan itu? Ibu bapak, Undang-Undang 20 2003 tentang sistem pendidikan nasional mengamanatkan bahwa pendidikan ini dimaksudkan adalah kegiatan proses sadar yang berlangsung secara terus-menerus agar terbangun anak peserta didik itu karakter yang berakhlakul karimah, yang berakhlak, lagi-lagi pengetahuan dan berakhlak. Saya ingat Pak Yai, dulu ada guru saya
waktu di Fakultas Hukum, kebetulan guru saya ini juga mantan rektor. Bapak Ibu mungkin yang alumni IKIP Bandung pernah mendengar nama Profesor Dr. Ahmad Sanusi. Mungkin ya pernah mendengar itu. Kalau saya Ahmad Sanukri, kalau beliau Ahmad Sanukri Pak Yai. Jadi beda tipis lah. Beliau menyatakan bahwa tujuan pendidikan itu adalah ini yang paling pokok. Pak Yai, pangapunten, termasuk juga para kepala, mohon maaf belum saya sapa tadi, kepala RA, kepala TK, kepala MI, kepala SD, kepala Sanawiyah, kepala Aliyah, dan kepala SMK, semuanya dah, seluruh jajaran satuan pendidikan di Nurul Huda ini. Mohon perhatiannya bahwa menurut beliau Pak Prof. Ahmad Sanusi itu adalah pada zamannya adalah doktor termuda Pak Yai di alumni Chicago. Beliau adalah terakhir mustasyar di PBNU Nahdlatul Ulama. Jadi sungguh adalah menjadi betul-betul orang tua kita. Beliau bilang bahwa tujuan pendidikan itu yang sejatinya adalah proses pendewasaan diri. Dari mulai RA, TK, ke MI atau ke SD, tentu diharapkan semakin bertambah usia, anak kita ini semakin dewasa dong, semakin lebih mengerti dong. Begitu pula dari MI, SD kepada Sanawiyah, Sanawiyah kepada Aliyah atau kepada SMK, jauh semakin mengerti itu. Nah, proses pendewasaan dari itu kalau kita terjemahkan dalam bahasa kita, ini dalam bahasa Setu lah, dalam bahasa Bekasi, bahasanya hidup. Bapak Ibu tahu hidup ya? Atau kalau orang Sunda bilang hideng. Ini ya, Pak dan Ramil hideng ya. Ini mohon maaf, bukan hidung ini. Ini yang merasa hidung jangan tersinggung ini. Pak Guru, Pak Kepala Sekolah, ya kalau merasa hidung kulitnya jangan. Ini saya lagi bukan nyebut hidung tapi hidung. Hidung itu sebabnya kadang-kadang orang tua kalau memarahi kita, orang Bekasi bilang, lu matong nggak hidup-hidup, lu kayak nggak pernah makan bangku sekolahan. Bangku sekolahan dimakan guys. Ini sampai sebuah ilustrasi yang artinya lagi-lagi sasarannya adalah sekolah. Karena proses pendidikan itu memang juga di satuan pendidikan di sekolah. Atau kadang-kadang orang Sunda bilang, orang Setu nih, orang Setu, mana majang tehidengnya tengah dahar bangku sekolahan. Ini ada orang Setu kan ya, tengah dahar bangku sekolahan. Padahal adalah proses pendidikan yang tadi kita dalam proses pembelajarannya di bangku sekolah ini adalah supaya ada akulturasi dalam proses akhlak. Sekarang lebih ditekankan lagi tentang akhlak ini. Bahasa Mas Nadiem, bahasa Pak Mendikbud adalah pendidikan karakter. Pendidikan karakter. Sama Kementerian Agama, titik tekannya ini bukan gigi tekan. Ibu-ibu, ya. Titik tekannya juga adalah membangun akhlak. Karakter itu akhlak. Ada karakter building di sana, pembangunan karakter di sana, pembangunan akhlak di sana. Karena itu anak-anakku sayang, wasiat yang pertama, ini belum apa udah wasiat ini. Emang mau kemana Pak? Saya mau pulang. Ya Pak dan Ramil, Pak Kapolsek saya juga mau pulang. Masa lama-lama di sini Pak? Siapa ya? Ya. Wasiat yang pertama, ilmu iya pasti harus. Ada yang simahum fi wujuhihim min asaris sujud. Ada bekas yang kita dapatkan dari proses pendidikan selama mengenyam pendidikan kita di Nurul Huda ini. Yang kedua adalah tentu mesti ada hasil yang diharapkan oleh orang tua kalian adalah tentang akhlak, tentang karakter yang harus berbeda antara satuan pendidikan di tingkat rendah kepada satuan di tingkat yang lebih tinggi lagi. Ini menjadi kata kunci.
Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan, fenomena tantangan pendidikan Bapak Ibu begitu besar sekarang ini. Satu sisi kita kemajuan ini luar biasa. Peradaban tadi saya sampaikan, mohon maaf, saya sengaja ngantongin ini bukan untuk, tapi untuk contoh. Kita ini apa namanya anak-anak sayang? HP, smartphone. Dengan HP ini kita mudah. Di HP ini apa aja ada. Al-Quran ada nggak di HP ini? Bu, saya jangan dibawa aja dah. Ya, Al-Quran ada. Kemudian juga hadis-hadis ada. Ya. Uang ada nggak di sini uang? Padahal Ramil. Pak Kapolsek ada nggak uang di sini nih? Ada Pak. Ya. Mendingan bawa HP, mendingan bawa ATM. Kalau sekarang saya mendingan bawa HP Pak. Kalau ATM kita nggak bisa mesen GoFood, GoPay. Ya. Kalau HP bisa Pak. ATM harus cari mesinnya dulu. Di sini ada. Tapi jangan lupa, di sini juga yang jelek-jelek ada. Kalau bahasa orang saya itu bilang juri kuntilanak memedi, ada nggak di sini? Ada. Ini anak-anak ada nggak ini? Ya. Suka lihat nggak? Suka lihat kuntilanak nggak? Sundel bolong ada nggak di sini? Memedi pada Ramil Pak Kapolsek ketikanya nih, Pak Ibtu nih. Suka lihat nggak di sini? Termasuk juga jarimu adalah menjadi harimaumu. Dulu adalah mulutmu harimaumu. Gampang. Ada ujaran kebencian, share. Awas, undang-undang ITE memantau kita itu. Sebegitu mudahnya sekarang. Sebegitu mudahnya. Ini bisa diantisipasi, ditangani dengan bingkai karakter atau tadi akhlak itu. Satu. Yang kedua adalah begitu kemajuan ilmu pengetahuan yang tadi satu sisi memudahkan kita, tapi di sisi lain juga makan memadorotkan kita, termasuk juga kepada faham keagamaan kita. Atas nama agama, kalau kita hanya mengandalkan dari ini, anak-anak sekalian, maka kita justru yang seolah-olah benar tetapi malah yang menyesatkan. Qaulun haq walakin yahdi ilal batil. Karena itu khusus kepada anakku sayang alumni dan Nur Huda ini, awas tentang akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah ini harus kita pegang teguh Pak Yai ya. Ini kita bekali betul anak-anak kita dengan karena atas nama agama sekarang masuk paham yang seolah-olah benar ucapannya itu, tetapi sebetulnya adalah membuat kontraproduktif dengan keyakinan orang-orang tua kita, keyakinan pemahaman amalia ubudiyah daripada anak-anak orang-orang tua kalian semuanya. Tidak boleh proses pendidikan bahkan melahirkan sebuah pertentangan yang seperti itu. Yang lebih parah lagi justru karena atas nama agama nih Pak Kapolsek dan Ramil, saya mesra betul Pak dengan Pak Kombes, Pak Gedeon, Pak Kapolres, dengan Pak Ramadan, dengan Pak Kapadandim Pak. Saya mesra betul, kita kawal betul ini bersama-sama kaitan dengan paham-paham yang intoleransi, paham-paham yang radikal Pak. Bahkan kemarin juga kita bersama-sama meresmikan dengan Pak Kasdim Pak. Kebetulan Pak Dandim ada acara dan Pak Kapolres, Dai Kamtib Mas itu Pak, itu Pak dan Ramil. Dan ini saya mohon juga anak-anakku sekalian, Pak Yai, seluruh jajaran pendidikan, keluarga besar, paham-paham yang atas nama agama, mereka adalah juga terkait dengan aspek mempertanyakan tentang kebangsaan dan kenegaraan kita. Itu adalah sudah final, NKRI kita sudah final, dan itu adalah para the founding father, para pendiri negara kita sudah menegaskan bahwa Indonesia adalah Darul Ahdi, negara perjanjian. Tentu ini harus kita tanamkan para guru kepada peserta didik kita agar tidak lagi terpengaruh dengan karena kemajuan tadi ilmu pengetahuan dan teknologi, bahkan juga karena mengatasnamakan agama seolah-olah benar.
seolah-olah dia yang paling benar tentang keberagaman agama itu. Bapak sekalian yang saya muliakan, anak-anak, tentu bagi wali murid kami haturkan terima kasih juga atas nama Kementerian Agama, mungkin juga termasuk Kemendikbud yang dikelola oleh Darul Huda ini. Bapak Ibu sudah tepat mempercayakan proses pendidikan ini anak-anak kita adalah kepada yayasan, khususnya Yayasan Pendidikan Islam Nurul Huda yang berbasis pesantren, yang berbasis paham Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan investasi yang Bapak Ibu tanamkan ini adalah jihad fi sabilillah. Jadi kita menafkahkan kepada anak didik kita ini adalah sebetulnya karena nafaqatu fi sabilillah. Karena itu mudah-mudahan Allah ya terus mengganti dan sekaligus juga memberikan kelancaran, kemudahan untuk proses pembiayaan anak-anak kita di kemudian hari sampai juga ke perguruan tinggi dan seterusnya. Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan, anak-anakku semuanya, saya ingat betul ke Bapak Ibu guru dulu lah, kepala ya. Bapak kepala, Bapak Ibu guru, tulus nggak mendidik anak-anak kita ini? Mana sih Bapak Ibu gurunya, saya lihat tulus nggak mendidik anak-anak kita ini? Tulus, betul. Ini tulus yang ngomongnya yang sudah dapat sertifikasi apa yang belum? Yang sudah, yang belum, ya mudah-mudahan baik yang belum maupun yang apalagi yang sudah tulus ya. Ibu bapak sekalian, berbahagialah bapak ibu yang menjatuhkan pilihan hidupnya menjadi seorang pendidik. Mohon maaf, berbahagialah sekali lagi, tuba liman, orang yang menjatuhkan pilihan hidupnya menjadi seorang pendidik. Coba kita lihat salah satu hadis sebutkan bahwa yang termasuk juga kun aliman. Kata Nabi, jadilah kamu sekalian adalah orang yang mengajar. Jadi prioritas pertama adalah orang yang mengajar. Mudarris. Kalau enggak jadi pengajar, au muta'alliman. Kalau enggak, au muhibban. Kalau enggak juga au sami'an dan au muhibban. Wala takun khamisan, yang kelima, jadi guru enggak, jadi pendidik enggak, jadi murid enggak, yang mencintai enggak, yang mendengar enggak. Ini berarti yang tidak peduli dengan pendidikan. Karena itu saya ingin support betul Bapak Ibu sekalian bahwa investasi proses pendidikan yang Bapak Ibu, ilmu yang Bapak Ibu berikan kepada anak-anak kita, mudah-mudahan menjadi al-ilmun yuntafa'u bihi, termasuk yang idza mata ibnu adam in qata amaluhu illa min salasin. Apabila anak Adam yang meninggal, maka putuslah seluruh amalnya kecuali 3. Satu adalah shadaqatun jariyah, yang kedua adalah ilmun yuntafa'u bihi. Ibu bapak punya ilmu, lalu diamalkan ilmu itu, ditransfer kepada anak-anak didik kita, lalu anak didik kita ini berkembang dan seterusnya bermanfaat, dan itulah menjadi sesuatu yang terus mengalir nanti kepada anak-anak kita itu. Yang ketiga adalah awaladun sholihun yad'ulah. Tiga-tiganya guru ada di situ. Sedekah jariyah masuk. Sedekah apa? Sedekah ilmu. Pak, sedekah itu saya pikir uang doang. Enggak. Ya. Menurut Imam Sebayo bahwa sedekah itu bisa dalam bentuk yang material, bisa dalam bentuk yang non material. Pengetahuan juga sedekah itu. Pak, jalan mau ke Setu kemana? Saya tadi nanya di sana tuh Pak Yai. Sedekah enggak itu? Sedekah. Ngasih duit nggak dia ke saya? Enggak, ibu. Itu saya yakin sedekah di mata Allah Subhanahu wa taala. Padahal nunjukin jalan. Ya. Ini jangan-jangan ini mau kemana nih Bapak ini nih ya? Saya mau silaturahim dengan Bapak sekalian. Man dalla ala khair, ini termasuk yang menunjukkan kepada kebaikan. Ibu bapak mah sedekah tuh. Yang kedua, ilmun yuntafa'u, jelas transfer of knowledge di sana. Transfer of attitude di sana. Transfer of
apa skill di sana ada, termasuk yang kedua juga. Yang ketiga, awaladun sholihun yad'ulah. Pak, ini bukan anak saya. Mohon Bapak Ibu sekalian, nah Bu Guru, Pak, ini bukan anak saya, ini anaknya para wali murid. Ya, pemahaman tentang walad ini Bapak Ibu mohon maaf, saya karena tausiah ini jadi saya udah ngarang aja ini pokoknya karena tausiah tadi bilangnya. Walad itu bisa diasumsikan dengan anak yang secara biologis, tapi juga anak yang non biologis karena kita asuh, kita rawat, kita urus. Kalau khusus anak yang biologis dalam bahasa Arab adalah banat atau ibnun kalau laki-laki. Kalau perempuan adalah banat, itu anak biologis. Tapi kalau waladun itu bisa jadi pemahamannya anak biologis, anak yang kita lahirkan dari rahim kita, tapi juga bisa anak yang dalam perawatan kita. Jadi Bapak Ibu Guru, hadis itu adalah tiga-tiganya ada di Bapak Ibu Guru. Sejuga itu Bu Guru. Ini kadang-kadang dengerin ya. Itu saya pengen komunikatif ini ya. Ini rahasia padahal, jangan bilang-bilang ini sebetulnya. Rahasia sebanyak ini. Nggak apa-apa ada ya. Itu. Jadi Bapak Ibu hadis itu masuk kepada Bapak Ibu Guru, Bapak Ibu Ustadz dan semuanya lah. Nah, terakhir anakku sekalian, untuk anak-anak yang sudah besar lah, SMA dan aliyah, boleh juga sanawiyah. Saya Bapak punya cerita. Pernah nggak dengar namanya seorang filosof Yunani, namanya Socrates? Pernah dengar nggak? Siapa Socrates itu? Siapa sayang? Filosof Yunani. Siapa? Kalau tahu lengkap hidupnya zaman tahun sekian, ada masih bonus. Bener nih? Ya, ada yang tahu? Ini ada hafalannya nggak Pak Yai? Ada hafalannya nggak? Ada. Saya mau, tapi udah kelamaan ini ya. Udah mau dari pertama tadi ya. Saya mau ngetes nih. Ya, mau ngetes siswanya, mau ngetes Bapak Ibu gurunya. Tapi Bapak Ibu guru yang ngetesnya Pak, jangan yang susah-susah Pak, Yasin, Kulhu katanya. Anakku sekalian, Socrates itu seorang filosof Yunani. Dia adalah ahli filsafat, ahli matematika, fisika, eksak juga. Dia hidup di zaman atau tahun 400 sampai 64 sebelum Masehi. Ini zaman Yunani. Jadi sebelum Masehi itu kan tahun itu berturun. Nah, Socrates itu mengajarkan ilmu pengetahuan, kebajikan, karakter, akhlak, ya kira begitu dah, kepada murid-muridnya. Murid-murid Socrates itu antara lain Aristoteles, Plato, itu murid-murid Socrates itu. Nah, silakan, selamat datang Pak Kiai Jasman. Gitu. Nah, anakku sekalian, Socrates itu mengajarkan kebaikan itu, kebijakan dan akhlak yang bagus itu, karakter yang bagus itu kepada anak-anak muda, kepada murid-muridnya dia itu, oleh penguasa yang zalim. Nah, pada saat itu ada penguasa yang zalim, dianggap telah melakukan makar, telah melakukan perusakan kepada negara melalui pendoktrinan kepada anak-anak muridnya itu sayang. Nah, apa yang terjadi? Karena dianggap meracuni anak-anak atau murid-muridnya itu yang untuk supaya memberontak kepada negara yang raja yang zalim itu, maka Socrates dijatuhi oleh pengadilan, tentu pengadilan dari penguasa itu, hukuman mati karena dianggap telah meracuni anak-anak pemuda-pemuda pada saat itu.
Dengan cara apa? Dengan cara minum racun. Dulu macam-macam hukuman mati itu. Ada dengan cara dipancung, ada dengan cara minum racun, ada dengan cara ditembak, kira-kira begitu. Pertanyaannya, apakah Sokrates menerima hukuman itu? Diterima oleh Sokrates. Meskipun murid-muridnya siap untuk membela, tentu membelanya bukan membela demo, membela di pengadilan itu. Tapi ditolak oleh Sokrates. Dia terima hukuman dari negara, dari pengadilan tadi atas nama negara, dengan cara apa tadi sayang? Anak-anak sekalian, minum racun. Pertanyaannya, kenapa dia terima hukuman itu padahal tadi dia dari sisi ilmu pengetahuan, ajaran yang diajarkan adalah tentang kebenaran, tentang hak, tapi dia kenapa menerima? Ini ungkapan yang paling jitu yang mudah-mudahan Bapak ingin titipkan kepada kalian. Apa ungkapan itu? Dia sampaikan, kenapa saya menerima hukuman dari negara melalui pengadilan dengan cara minum racun ini, dihukum mati dengan cara minum racun ini. Dia bilang, right or wrong my country. Apa itu? Baik buruknya adalah negara saya. Jadi satu sisi adalah dia dihukum karena tadi mengajarkan, dianggap meracuni paham-paham pikirannya anak-anak muda itu, murid-murid dia. Tapi di sisi lain dia setia kepada negara. Makanya ungkapan itu adalah right around my country. Kiranya kalau kita terapkan kepada alumni Nurul Huda, kepada abituren Nurul Huda dari semua tingkatan, khususnya ini yang akan keluar aliyah dan SMK, sampaikan kepada seluruh khalayak di luar. Kalian sudah selama sekian tahun di sini, sampaikan bahwa right or wrong my alma mater. Setuju begitu? Nah, jadi baik buruknya ini adalah alma mater yang telah menempa atau kalian telah ditempa dalam proses penggemblengan pembelajaran selama mungkin ada yang 6 tahun, mungkin ada yang 3 tahun di tempat yang kita banggakan ini. Jaga ini. Jadi alumni berkewajiban untuk menjaga alma maternya. Jangan sampai ya udah jangan sekolah di situ ya, nyesel saya sekolah di situ. Ini yang harus kita jaga betul, sebab supaya apa? Ilmu yang kalian dapatkan dari para kiai, dari guru-guru kalian adalah ilmu yang bermanfaat. Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan, para yai, tentu menjadi kebanggaan bagi kami Kementerian Agama, khususnya ketika prestasi demi prestasi diraih oleh anak-anak kita, termasuk juga Bapak Ibu sekalian juga. Alhamdulillah, takadus binimah, berkat doa dari Bapak Ibu sekalian, khususnya masyarakat Kabupaten Bekasi, bahwa semalam saya dengan Pak Sekda, Pak Asisten pemerintah daerah lah, kita telah mengikuti acara penutupan musabaqah tilawatil Quran tingkat Provinsi Jawa Barat di Kabupaten Sumedang, dan alhamdulillah Kabupaten Bekasi meraih prestasi peringkat ketiga se-Jawa Barat. Tentu ini prestasi yang membanggakan bagi kita sekalian secara kalkulasi secara umum, karena kita 2 tahun yang lalu kita mendapatkan juara 1 itu di Subang 2 orang, tapi tahun ini kemarin malam itu adalah kita meraih 5 orang, 5 anak, 5 cabang. Jadi begitu pula juga dengan juara 2 dan juara ketiga berikutnya. Jadi mudah-mudahan ini juga akan mewakili Jawa Barat untuk pelaksanaan MTQ tingkat nasional di bulan Oktober di Kalimantan Selatan.
dari Kabupaten Bekasi. Mudah-mudahan juga dari Yayasan Nur Huda ini ada potensi tahfidnya, fahmil Qur'annya, syarihil Qur'annya Pak Yai, dan juga tilawahnya termasuk kaligrafi. Saya kepengen sekali Pak Yai di sini semuanya coba kembangkan bakat dan talenta anak-anak kita arahkan. Tidak semuanya menjadi ustadz, tidak semuanya menjadi pengusaha. Ada yang menjadi desainer, ada yang menjadi kaligrafi dan seterusnya, termasuk juga menggeluti tentang dunia seni dan lain sebagainya. Mudah-mudahan semuanya ini senantiasa Allah berikan kesehatan dan keberkahan kita sekalian. Bapak Ibu sekalian, barangkali ini kami sampaikan. Terima kasih. Tapi sebelum saya akhiri, jangan lupa Bapak Ibu sekalian, kita pandemik masih ada. Meskipun sudah turun, melandai, tetapi tetap juga harus tetap menerapkan protokol kesehatan. Salah satunya adalah dengan cara mencuci tangan pakai sabun sampai bersih. Cukup sekian, hatur nuhun dan terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.